Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kembali pagi ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu dalam ridho-Nya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini Jumat tanggal 14 Januari 2022 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1443, acara kajian ilmu dan silaturahim Majelis Taklim Fastabikul Khairat ini merupakan acara yang ke-26. Alhamdulillah. Namun sebelum paparan kajian ilmu yang akan disampaikan, saya akan membacakan CV singkat, kurikulum vitae secara singkat dari Bapak Ustadz Profesor Atif Latiful Hayat SHLM LLM PhD. Atif Latiful Hayat lahir di Tasikmalaya pada tanggal 28 Juli 1964, mengenyam pendidikan SD dan SMA di Tasikmalaya, pernah nyantri di pesantren Persatuan Islam atau Persis Tasikmalaya, lulus dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Unpad Bandung pada tahun 1990. Sempat kuliah jurusan Tafsir Hadits IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Menyelesaikan pendidikan Magister Hukum LLM dari Monash University Australia pada tahun 2000, mendapatkan gelar doktor atau PhD dalam ilmu hukum juga dari Monash University Australia pada tahun 2007. Bekerja sebagai dosen Fakultas Hukum Unpad Universitas Padjadjaran Bandung sejak tahun 1993. Presiden International Law Association Branch Indonesia, Wakil Ketua IJMI Orwil Jawa Barat, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Persis 1955-2000, Ketua 1 Bidang Jamiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam dari tahun 2007 sampai 2010, dan Pimpinan Green Pesantren Ciwidey Bandung. Demikian CV singkat Ustadz Profesor Atif Latiful Hayat SHLM PhD. Kepada Bapak Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, dengan qudrah, iradah dan izin Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya dapat bersilaturahim dengan keluarga besar Majelis Taklim Fastabikul Khairat, ya, yaitu bapak-bapak, ibu-ibu pensiunan gitu ya, kalau tidak salah. Betul, yang saya masih pensiunan Jam Sostek. ya, dari Jam Sostek. Iya, Pak. Satu entitas atau badan usaha milik negara yang selama ini sudah berkhidmat, ya, di dalam memberikan pelayanan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan apa yang sudah dikerjakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi amal soleh dan amal jariah bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, insya Allah. Amin.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebagaimana disampaikan topik yang akan menjadi bahan bahasan sekaligus perenungan bagi kita semua, ya mungkin terutama ya bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang secara usia produktif gitu sudah diistirahatkan, akan tetapi soal kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan urusan usia. Itu bukan urusan karena kita sakit, karena kita tua, akan tetapi karena Allah sudah mengakhiri jatah kehidupan kita ya di semesta ini. Ya, saya sendiri mungkin ya kalau bukan dosen ya sudah sebentar lagi pensiun banget. Karena saya dosen dan kebetulan diamanahi jabatan keilmuan sebagai guru besar, jadi pensiunnya pada usia 70 tahun. Jadi kurang lebih berapa ya? Mungkin 14 tahun lagi. Mudah-mudahan diberi kesehatan. Ya. Amin. 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 Ini renungan kita pada pagi hari ini soal waktu. Menarik untuk kita awali perbincangan kita ini dengan pemahaman ya, mengenai istilah yang digunakan di dalam Al-Quran mengenai waktu ini. Sekaligus juga kita merenung dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, itu soal waktu, soal masa, soal saat, itu semuanya diambil dari bahasa Arab. Jadi apa bahasa Indonesianya waktu? Ya tidak ada. Karena waktu itu bahasa Arab. Ada saat, itu juga bahasa Arab. Ya. Jadi tidak ada. Ini menarik ya bagi kita semua. Kenapa sampai kita tidak memiliki bahasa sendiri ya mengenai waktu ini, sehingga kita ini hampir tidak memiliki kearifan soal waktu yang betul-betul substantif. Ya. Kalau orang Arab dia punya kearifan mengenai waktu. Mereka mengatakan al-waktu kasayf. Waktu itu ibarat pedang. Barang siapa yang bisa menggunakannya, memanfaatkannya, maka pedang itu menjadi pelindung dirinya. Dan siapa yang tidak bisa menggunakannya, maka pedang itu akan membunuh dirinya. Begitu juga waktu. Siapa yang bisa menggunakan waktu, siapa yang memiliki pemahaman, pemaknaan yang benar terhadap waktu, maka waktu itu menjadi pelindung kehidupannya, bahkan modal kehidupan. Tapi siapa yang tidak bisa menggunakan waktu, dia tidak memahami dan memaknai waktu, maka kehidupannya akan tergilas, akan terbunuh oleh waktu itu sendiri. Jadi pembunuh kehidupan adalah waktu yang diberikan kepada kita. Maka itu kearifan orang Arab. Kalau orang Barat, dia punya kearifan al-waqt kas-sayf. Time is money. Nah, time is money, orang Barat. Waktu adalah uang. Terlepas dari benar atau tidaknya, tapi mereka kemudian memaknainya secara konsisten. Ya, time is money. Sehingga kearifan waktu itu menjadi nilai bagi mereka, bahwa segala sesuatu
harus dilakukan secara tepat, akurat gitu, secara cepat sehingga akan lebih produktif lagi. Jadi mereka menyebutnya sebagai money. Maka ini menjadi nilai penuntun dalam kehidupan mereka yang kemudian menjadikan mereka itu sebagai bangsa yang dapat menghasilkan mesin-mesin pemercepat di dalam aktivitas kehidupan. Mereka menghasilkan mesin hitung yang kemudian sekarang generasi tercanggihnya sudah ke pemrosesan gitu ya, data. Kemudian mereka juga menghasilkan mesin pemercepat sehingga kita tidak perlu lagi berjalan ke satu tempat, tapi dengan mobil dan bahkan dengan pesawat udara. Dan itu lahir dari pemahaman mereka terhadap waktu. Maka lebih cepat, lebih bagus. Kalau kita pergi ke Mekah jalan kaki, bisa nyampe, bisa tidak. Begitu. Tapi dengan mesin pemercepat, dalam waktu 9 jam sudah sampai. Mungkin pertanyaan kritisnya adalah kenapa kemudian mesin pemercepat itu tidak lahir dari bangsa kita? Karena bangsa kita tidak memiliki nilai kearifan tentang waktu. Orang Sunda ketika ditanya apa kearifan waktunya, susah juga mereka. Mungkin mereka akan mengatakan saka sampurna gitu ya. Saka sampurna itu ya kalau selesai syukur tidak gak apa-apa. Kalau orang Jawa ditanya mereka tentang sesuatu pekerjaan, kapan targetnya selesai, mereka akan mengatakan alon-alon asal kelakon. Ya, orang sudah di mana ini masih alon-alon gitu. Jadi tidak ada tuh karena tidak ada nilainya. Nah, nanti kita akan jawab. Kalau orang Arab punya al-waqt kasayf, waktu itu ibarat pedang. Kalau orang Barat punya time is money, Al-Quran itu mengatakan apa tentang itu? Nanti akan saya ingin membuka satu wawasan dulu. Karena waktu itu akan menjadi kunci peradaban. Bagaimana satu bangsa itu menghasilkan karya-karya yang bermanfaat antara lain karena pemahaman tentang waktu. Jadi kalau kita sekarang tidak menghasilkan mesin-mesin pemercepat, ya kearifannya juga alon-alon asal kelakon. Orang Bandung juga pekerjaan itu saka sampurna, jadi nepi heug henteu kajen gitu bahasa orang Bandung ya. Ya nyampe syukur nggak juga gak apa-apa. Jadi tidak ada produktivitas, tidak menjadi nilai gitu yang mendorong untuk menghasilkan sesuatu. Nah, Al-Quran itu menyebut beberapa istilah. Nah, sekarang hari Jumat ya, itu Rasulullah suka membacakan surat Al-Insan tiap Jumat subuh itu. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ada kata-kata ad-dahr. Apakah sudah sampai kepada manusia satu waktu ad-dahr yang kamu mengalaminya tapi kamu tidak bisa menceritakan atau mengungkapkannya, itu ad-dahr. Jadi ad-dahr itu satu waktu satu periode kehidupan dari waktu yang kita sudah mengalaminya tapi kita tidak akan mampu menceritakannya. Itu di mana ketika kita berada pada rahim ibu kita. Kita kan hidup di situ. Sudah kita jalani. Adakah di antara kita yang bisa menceritakan pengalaman menjalani waktu itu? Tidak ada. Dipaksa bagaimanapun kita untuk mengingat gitu. Ketika berada pada rahim ibu kita, tidak akan ada yang mampu. Itu ad-dahr itu. Gak akan ada yang mampu. Bagaimana? Mungkin kita sudah bisa mengungkapkan hidup kita, pengalaman hidup kita ya, apa yang kita alami paling tidak usia 5 tahun gitu ya. Itu mungkin 6, masih ada yang lupa-lupa ingat gitu. Ada.
Ada juga dalam Al-Quran itu menggunakan istilah as-sa'ah. As-sa'ah. Sa'ah itu adalah satu waktu yang akan terjadi, ya, dan kita belum mengalaminya, tapi pasti terjadi. Itu as-sa'ah itu. Maka kenapa salah satu nama dari kiamat itu adalah as-sa'ah. As-sa'ah. Karena kiamat itu akan terjadi, pasti terjadi, tapi sekarang kita belum mengalaminya. Dan kita akan masuk kepada waktu itu as-sa'ah itu. As-sa'ah. Nah, makanya diserap tuh ke bahasa Indonesia, Bapak-bapak, Ibu-ibu, menjadi saat. Makanya penggunaan katanya pun di kita ia merefleksikan, mencerminkan pemaknaan dari kata saat. Kalau saatnya tiba, nah gitu ya. Kalau saatnya tiba, nah itu kan. Jadi saat itu sesuatu yang akan terjadi. Itu waktu yang akan kita masuk ke situ. Ada juga digunakan istilah waktu, ya. Seperti dalam Al-Quran, inna sholata lil mu'min, sesungguhnya sholat bagi orang beriman itu kita mauquta. Memiliki waktu-waktu yang sudah ditentukan. Seperti waktu subuh. Waktu subuh itu waktunya terbatas. Waktunya terbatas. Ya, tadi dari mulai terbit fajar sampai nanti terbit matahari. Itu nanti masuk waktu zuhur, itu terbatas tuh waktunya. Itu waktu. Kemudian digunakan juga di dalam Al-Quran itu istilah umur gitu ya. Nah, kita temukan jadi usia. Nah, ini umur itu sebetulnya adalah satu periode waktu dalam kehidupan kita yang akan bernilai apabila kita mengisinya dengan aktivitas yang baik. Makanya dari kata umur itu menjadi makmur gitu ya. Jadi orang yang makmur atau kita menyebut usia kita itu sebagai umur apabila kita mengisinya dengan hal-hal yang baik, yang bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarga, umat dan masyarakat dan bangsa pada umumnya. Maka itu disebut umur. Ada satu dialog ya di dalam Al-Quran. Nah, di akhirat, jadi ada manusia yang dia mendapat azab Allah Subhanahu wa taala, dia masuk ke api neraka dan dia menyesal. Kemudian penyesalan itu dia ungkapkan, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Farji'na na'mal shalihan ghairu kunna na'mal. Ya Allah, kembalikanlah kami ya ke dunia dan kami tidak akan lagi beramal seperti dulu gitu. Yaitu kita tidak memahami apa tuh makna dari waktu, kita membuang-buangnya begitu saja. Farjina na'mal shalihan ghairu kunna na'mal. Jadi dia minta jatah gitu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Menyesal sekali dan mohon dikembalikan ke dunia. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum. Bukankah kami sudah memberikan jatah umur gitu ya. Di mana kamu terus mengisinya. Awalam nu'ammirkum. Nah, untuk memahami ini ada satu, mungkin ini semacam cerita fiktif gitu ya, yang dimaksudkan untuk memberikan ibroh. Nah, dulu saya para santri itu diberi banyak cerita-cerita hikmah ya. Nah, ini pas sekali ya, karena kita ini kan juga sudah meninggalkan usia muda.
memasuki usia yang tidak muda lagi ya. Kita sebut senior gitu ya, jangan menyebut usia, jangan menyebut tua katanya secara psikologis, karena itu intimidating kalau menyebut tua itu ya. Jadi senior ya. Jadi kalau ditanya kata teman saya yang psikolog juga ya, kalau ditanya umur sebut saja jumlahnya supaya kita itu memiliki optimisme gitu. Berapa Pak Atif usia saya 57 tahun. Ya kan, oh berarti saya masih muda dibanding dengan yang 70 kan begitu ya. Jadi ada sebut saja. Nah ini dikisahkan ada satu dialog antara pimpinan negeri, ya, katakanlah sultan atau khalifah ya, atau raja. Dia mendapati rakyatnya itu ya, ada yang sudah usia sepuh. Dia sedang mencangkul ya, memanfaatkan tanahnya. Penasaran si raja itu, khalifah itu. Karena dia sudah terlihat ringkih secara fisik tapi juga masih kuat gitu sehingga dia mencangkul. Ditanya katanya, ini kakek gitu ya kira-kira. Pak, berapa usia? Dia jawab 3 tahun. Ya tentunya sang raja itu kaget. Loh, mohon maaf ya, saya ini raja gitu. Khalifah bertanya serius. Maka si kakek itu juga mengatakan, justru karena saya tahu yang bertanya itu adalah pemimpin saya, maka saya jawab yang sebenarnya. Saya baru 3 tahun. Tetap tidak paham sang raja itu. Menunjukkan bahwa kita pun memiliki pemahaman awam seperti itu tentang usia. Bahwa usia itu adalah satu periode natural ya, biologis yang Allah berikan kepada kita sehingga kita menghitung usia 60, 61, 62 itu aja gitu pemahaman kita tentang umur itu, tentang usia itu. Nah, begini kalau penjelasan saya atau jawaban saya kurang berkenan. Kalau yang dimaksud oleh sang raja itu, sang khalifah itu adalah usia biologis, saya ini sudah 75 tahun. Tapi pemaknaan usia dalam pengertian bagaimana saya mengisi usia saya itu dengan hal-hal yang positif, yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan manfaat. Saya ini baru 3 tahun. Begitu menurut evaluasi dia. Jadi yang 72 tahun itu, coba bayangkan rentang 72 tahun, itu hanya usia dalam pengertian jatah kita bernafas saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jatah untuk bergerak, melangkah, tapi tidak ada yang bisa saya lakukan yang memberikan manfaat kepada diri saya, keluarga dan masyarakat dalam 3 tahun terakhir ini. Evaluasi dia. Itulah yang si kakek tadi mengatakan, itulah yang saya pahami tentang umur yang memberikan kemakmuran, kemanfaatan kepada saya, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Nah, itu jadi itulah pemahaman umur itu dimaknai seperti itu. Nah, baru paham sang kakek yang raja yang tadi itu. Jadi usia itu adalah sesuatu yang terkait dengan bagaimana kita mengisi jatah usia itu. Jadi bukan kita menghitung seperti biasa pemahaman awam kita. Makanya menghitung usia itu harus mundur gitu ya. Mundur, counting down. Jadi kita berasumsi lah, katakanlah.
Kan umat Nabi Muhammad ini usianya ya normalnya itu rentangnya 60-an 70-an. Rentangnya. Ya kalau ada 90 80 itu diberi bonus gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rentangnya seperti itu. Jadi katakanlah kalau saya diberi jatah usia 70 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala, maka usia saya itu tinggal 13 tahun lagi. Usia saya itu tinggal 13 tahun. Itulah menghitung usia kita. Jadi bukan sekarang saya 57, 58, 59, 60 terus gitu tanpa finish. Bukan, tapi hitung mundur. Hitung mundur. Ya, itu asumsi kita ya, apa namanya? Itu karena itu umat Rasul itu antara Rasulullah kan 63 tahun. Ya, 63 tahun. Jadi kalau saya umpamanya jatahnya seperti Rasul, ya mungkin tinggal 6 tahun lagi. Ya, seperti Rasul. Mungkin ada bapak yang sudah 70 gitu sekarang itu alhamdulillah sudah diberi bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu apa namanya? Arti umur itu. Nah, semua itu ya yang tadi mau ad-dahar, mau awak, mau as-sa'ah, mau umur itu terangkum dalam satu kalimah di dalam Al-Quran itu, yaitu kata al-asr. Ya, al-asr. Suka kita terjemahkan menjadi demi masa, demi waktu, kata al-asr. Nah, itu maka Allah merangkumnya itu dalam surat Al-Asr, salah satu surat terpendek di dalam Al-Quran. Ya. Surat Al-Asr. Ya, surat Al-Asr ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara lain ya, untuk meluruskan pemahaman dan pemaknaan masyarakat Arab terhadap waktu. Di mana satu, masyarakat Arab itu kan masyarakat yang suka bicara ya, talkative, bicara Arab itu, sehingga banyak membuang-buang waktu. Banyak membuang-buang waktu mereka, ngomong terus. Orang Arab itu dulu tuh begitu katanya tradisinya. Yang kedua, masyarakat Arab juga pada waktu itu punya satu tradisi apa namanya pemahaman ya. Mereka memilah ada waktu sial, ada waktu peruntungan. Nah, umpamanya saya ingat tuh dulu ya, saya orang Tasik. Katanya ada larangan galunggung hari Sabtu. Jadi kalau hari Sabtu jangan pergi ke Bandung gitu. Apa namanya waktu sialnya gitu. Larangan galunggung. Saya bilang ini kan apa namanya satu mitos ya. Justru saya kalau pergi ke Bandung nih ke Tasik itu suka hari Sabtu karena kendaraan umum ya itu kosong jadinya. Jadi murah malah. Gitu ya. Nah, ada waktu sial, ada waktu peruntungan gitu ya, sehingga muncul ada Desember kelabu dan lain sebagainya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini wal asr. Nah, kalau diterjemahkan artinya karena itu sumpah dari Allah Subhanahu wa taala diartikan menjadi demi waktu. Demi waktu. Sekaligus mengatakan kata Allah, akulah pemilik waktu. Dan sebagai pemilik waktu, pencipta waktu, kan Allah itu yang menciptakan waktu itu. Aku tidak menurunkan ada hari sial, ada hari beruntung, tidak ada. Semua itu sama. Semua itu sama. Waktu itu. Yang menjadikan waktu itu menjadi sial karena manusianya yang tidak memaknai, memahami dan mengisinya dengan benar. Itu. Maka turunlah surat Al-Asr dengan menggunakan waw qasam, sumpah, jadi demi waktu. Nah, kalau Allah itu bersumpah berbeda dengan sumpahnya kita.
Kalau kita bersumpah, artinya memerlukan dukungan, persaksian bahwa apa yang kita katakan itu benar, apa yang kita lakukan itu benar. Nah, maka kita bersumpah. Makanya sumpah kita itu hanya satu, itu yang diperbolehkan, yaitu hanya demi Allah, wallahi. Boleh kita bersumpah dengan menyebut yang lain, sesama makhluk. Karena tidak bisa menyaksikan kebenaran perbuatan ucapan kita gitu. Hanya Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Penyaksi. Jadi gak bisa ngomong saya demi Gunung Galunggung gitu, gak bisa itu. Bukan sumpah yang benar. Nah, jadi umat Islam itu sunnah itu hanya wallahi, hanya Allah Subhanahu wa taala kita mohon persaksian. Nah, kalau Allah bersumpah, maknanya adalah minta perhatian. Kalau Allah itu. Jadi ketika wal asr, maka maknanya perhatikan al asr. Nah, itu maknanya. Ada sesuatu yang penting di situ. Nah, al asr itu Bapak-bapak, arti awalnya Bapak-bapak Ibu-ibu bukan waktu seperti yang kita pahami. Al asr itu Al-asr itu dari kata asoro, artinya memeras. Memeras itu. Memeras untuk menghasilkan, mengeluarkan bagian yang paling inti dari dalamnya. Itu arti asoro. Umpamanya di dalam surat Yusuf, ketika Nabi Yusuf dipenjara ya oleh penguasa pada waktu itu, ya, Nabi Yusuf bukan karena korupsi di penjaranya. Ya, karena beliau mempertahankan kebenaran, karena beliau tidak melakukan sesuatu tapi dipaksa untuk mengaku oleh penguasa pada waktu itu, maka Yusuf mengatakan as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Saya lebih memilih penjara demi mempertahankan kebenaran ketimbang saya mengikuti kepalsuan gitu untuk menghindari dari penjara. Saya pilih penjara aja, kata Nabi Yusuf. Nah, ketika di penjara ada temannya bermimpi. Nah, Nabi Yusuf itu kan diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk menakwil mimpi. Katanya teman penjaranya itu, ini arani asiru khamra. Yusuf, saya ini bermimpi asiru khamra, memeras anggur. Ya, memeras anggur itu apa maknanya? Saya tidak akan menjelaskan mengenai takwil mimpinya itu, tapi asiru meras. Atau dalam surat An-Naba Allah berfirman wa anzalna minal mu'sirat, dan kami menurunkan dari al-mu'sirat, yaitu awan yang sudah mengandung banyak uap air ya sehingga menekan gitu ya, menekan, jadi turunlah hujan. Nah, itu arti asir. Berarti al-asr itulah sesuatu yang menekan. Sesuatu yang menekan karena diperas, karena ada bagian inti di dalamnya. Jadi secara demikian kemudian dimaknai menjadi waktu, karena waktu itu adalah sesuatu yang menekan kehidupan kita. Waktu itu. Sesuatu yang menekan itu sifatnya terbatas. Ya, sifatnya terbatas. Jadi kalau dimaknai wal asr, demi atau perhatikan sesuatu yang terbatas. Perhatikan sesuatu yang menekan kehidupan kalian karena terbatas. Kita ini dikejar-kejar oleh keterbatasan jatah waktu, usia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, umpamanya kalau yang diberi jatah oleh Allah Subhanahu wa taala usia 70 tahun, sekarang bapak-bapak ibu umpamanya ada usia 68 tahun, tinggal 2 tahun lagi. Dikejar tuh. Dan kalau kita dikuntit oleh waktu yang terbatas itu, tidak ada celah dan jalan kita untuk menghindar. Gak bisa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita begini, ya. Dalam surat Al-Munafiqun, idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau sudah sampai waktunya, tidak ada yang bisa ya sudah sampai ke jatah kehidupan kita ini, tidak bisa ada yang kemudian ingin dipercepat gitu atau diperlambat, tidak ada ya gitu.
Jadi itu arti dari al-asr itu yang menekan. Kita kan tertekan. Nah, itu. Makanya ada bahasa jurnalis tuh, wartawan yang sangat bagus dan mengerikan. Mereka menyebut deadline. Jadi kalau jam 12 malam harus melakukan berita, waduh jam sebelum belum ada, mereka sebut deadline, garis kematian. Jadi waktu itu menurut Al-Quran, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adalah sesuatu yang terbatas. Sesuatu karena terbatas, makanya memeras kita, mengintimidasi kita. Ya, waktu itu. Nah, Allah kemudian mengatakan, innal insana, sesungguhnya manusia lafi khusrin. Semuanya rugi terkait dengan waktu itu. Kenapa? Itu terbatas itu. Rugi. Ya. Rugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tadi saya mengatakan, ya kalau orang Barat, mereka kearifan pemahaman mengenai waktunya, waktu adalah uang. Kalau orang Arab, waktu adalah pedang. Kalau menurut Al-Quran, waktu adalah kehidupan itu sendiri. Waktu adalah kehidupan. Siapa yang hidupnya ingin sukses, dia harus memahami dan memaknai keterbatasan itu. Kan dari dulu sampai sekarang 24 jam saja. Tidak pernah berubah, tidak pernah ditambah, dikurangi. Jadi kalau ditanya apa makna orang yang sukses itu, adalah mereka yang mampu memanage keterbatasan. Umpamanya ya kalau kita memaknai kesuksesan itu mau secara ekonomi, sekarang kan ada orang-orang kaya paling kaya di dunia ya yang terkenal, umpamanya kayak Elon Musk gitu ya. Kemudian yang juga dia mau investasi di Indonesia, kemudian ada Bill Gates, ya, kemudian ada Jeff Bezos dan sebagainya yang itu mereka pusing kayaknya dengan harta yang banyak itu ya, pusing banget. Tapi kata teman saya yang menurut ukuran Indonesia, yang menurut saya juga udah banyak kaya dia katakan pusing katanya, banyak duit itu sama pusingnya dengan yang tidak punya duit gitu ya, yang gitu pusing. Jadi malah dia sekarang yang saya inginkan itu, saya ingin dengan uang yang saya miliki itu harus menjadikan saya sehat gitu. Ini cerita fakta ya, ada seseorang ya yang suami istri sejahtera sekali, tapi uangnya itu dia berikan hampir tiap hari itu. Berapa di situ dia udah nggak perlu lagi gitu. Ya. Dia itu mungkin sehari itu 5 tahun yang lalu ya penghasilannya 150 juta per hari berdua itu ya. 5 tahun yang lalu, sekarang mungkin lebih. Dia bawa teman-temannya jalan-jalan, kemudian dibekali uang, sangu untuk dan sebagainya. Kemudian pada didoain itu bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak Ibu ya, kami doakan semoga rezekinya bertambah. Kemudian kata sang istrinya, aduh maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan mendoakan saya banyak uang, pusing saya. Jadi doakan saja saya sehat. Doakan saja saya sehat. Saya mah sudah pusing dengan uang itu kok dikeluarkan, datang aja terus. Begitu ya. Makanya saya ajak yuk bapak-bapak, ibu-ibu, nih gitu, dia satu pesawat, dia bayarin semua. Gitu, didoain semoga tambah lagi uangnya. Jangan, doakan saja sehat. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekarang mau didoakan apa? Mau didoakan sehat atau banyak uang? Husnul khotimah. Nah, sebenarnya gitu ya. Nah, jadi bagi yang sudah banyak uang, teman saya juga, udah katanya agak ini pusing ya, pusing. Itu.
Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, menurut Al-Quran, waktu adalah kehidupan. Jadi kesuksesan hidup itu menurut Al-Quran ya, adalah memanage keterbatasan itu. Nah, jadi kalau menurut Al-Quran, waktu itu adalah kehidupan itu sendiri. Nah, siapa yang bisa memanage waktu, maka dia akan memiliki kehidupan itu. Dia akan tentram, maka sejahtera dalam kehidupannya itu. Tapi siapa yang tidak, maka dia akan rugi. Nah, khusrin. Khusrin, ruginya itu banyak sekali. Ya. Nah, jadi ini sebagai bagian akhir ya. Nanti kita tanya jawab. Ada yang dikecualikan. Yang tidak rugi itu illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh yang tidak akan rugi. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan kita. Bagaimana sih kemudian orang yang beriman itu dikecualikan? Ya, tidak rugi di dalam kehidupannya. Nah, saya ingin memberikan contoh Bapak-bapak, pemahaman yang mudah-mudahan relatif bisa dipahami ya, secara mudah. Kenapa orang yang beriman dan beramal soleh itu dia dikecualikan, yang tidak akan rugi di dalam kehidupannya. Thus, orang yang beriman dan beramal soleh, pasti mereka itu adalah yang memahami fungsi atau hakikat dari al-asr, waktu yang terbatas itu. Jadi, kalau ada orang yang beriman, tapi dia tidak memiliki pemahaman dan pemaknaan tentang al-asr, tentang waktu yang terbatas, maka bermasalah dengan keimanannya. Karena itu dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan rugi di dalam kehidupannya. Jadi kalau saya maknai arti iman itu ya, kalau itu adalah percaya, meyakini kepada sesuatu, dalam ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempercayai seseorang ya, gitu, katakanlah seperti itu, maka kita ingin semua ucapan perbuatan kita itu sesuatu yang disukai oleh orang yang kita percayai itu. Jadi kita tidak ingin ucapan perbuatan kita itu menyakiti, mencederai orang yang kita sukai, kita percaya itu. Maka orang beriman itu, maka dia ingin ucapannya, perbuatannya itu senantiasa disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita orang beriman ingin mengidentifikasi diri, semua ucapan perbuatan kita itu sebagaimana yang dikehendaki, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang yang beriman. Nah, makanya orang yang beriman itu ingin mengidentifikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mamanya Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Orang yang beriman itu meniru sifat Rahmannya Allah, Ar-Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah. Nah, terkait dengan waktu, saya merenung ini, ya, merenung dengan salah satu firman Allah ya, yang terkenal tuh kita menyebutnya ayat kursi. Nah, itu ayat kursi ya. Kursi semuanya sudah hafal itu ya. Nah, di sana dikatakan sifat Allah Subhanahu wa taala itu Al-Hayyul Qayyum ya. Kemudian Allah itu sinatun wala naum. Jangankan tidur, ngantuk aja enggak. Allah itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sang pemilik waktu, maka Allah menciptakan segala sesuatu yang semuanya bermanfaat. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah yang sia-sia. Dari mulai yang terkecil seperti COVID-19 ini, itu kan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terlihat ya, yang menjadikan sekarang seluruh manusia di semesta ini, di bumi ini, mengkaji ulang seluruh pranata dan perencanaan hidupnya gara-gara COVID-19 itu. Ya, gitu. Jadi muncul sekarang kan yang pintar-pintar. Wah, muncul vaksin dulu mau nggak ada. Sinovac, Pfizer, terus apa lagi? Ada Johnson & Johnson dan lain sebagainya. Nanti ada vaksin merah putih dan sebagainya. Dan muncul ilmu-ilmu baru gara-gara yang kecil ini.
Ya, bahkan Allah menciptakan itu makhluk yang kecil yang semua manusia membenci dari Sabang Maroke sampai ke Maroko, itu namanya nyamuk. Gele aja tuh dengit mah ya. Dan kalau dengar suaranya aja kita semua udah begini nih. Padahal makhluk kecil tapi dibunuh tanpa ampun oleh kita. Ya. Bahkan dibikinlah pabriknya obat anti nyamuk kalau gitu. Ya, ciptakan tuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makhluk tak batilah. Jadi kenapa orang yang beriman dikecualikan? Saya memahaminya begini. Allah itu adalah Sang Maha Kreatif. Semua diciptakan bermanfaat. Sang Maha Kreatif. Sang Maha Kreatif tidak ada waktu yang terbuang. Kita beriman kepada Sang Maha Kreatif. Allah Subhanahu wa taala. Masa orang yang beriman kepada Sang Maha Kreatif, kita ingin kehidupan kita itu betul-betul penuh kreativitas, memberikan manfaat, masa membuang-buang waktu? Jadi orang yang beriman dikecualikan, tidak rugi di dalam kehidupannya, karena orang beriman itu mereka adalah yang betul-betul akan menggunakan keterbatasan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kreativitas yang memberikan manfaat kepada diri, keluarga dan masyarakatnya. Kreativitas yang bermanfaat itulah disebut dengan amal soleh. Gitu ya. Jadi amal soleh itu kata Syekh Muhammad Abduh dari dua kata, amalun solihun. Amalun itu adalah pekerjaan yang diniatkan, direncanakan. Kalau pekerjaan yang tidak direncanakan, tidak diniatkan itu fi'lun. Nah, insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu sekarang kan diniatkan tuh hadir di kajian subuh kita ini. Saya juga sudah dikasih tahu seminggu yang lalu. Maka saya pun juga merencanakan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu di sini direncanakan. Kan tidak begini, umpamanya ya, herinya gitu ya, joknya itu. Umpamanya di masjid ini diumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah Pak Ustadznya sudah datang, akan segera dimulai lagi gitu. Terus saya diumumin tuh sama pengurus masjid. Kata bapak-bapak ibu itu, aduh ini mah bosen dengerin ini. Sebetulnya saya tuh tidak akan datang masjid, tapi bosan kan pengumuman. Datang aja ke masjid. Kan tidak diniatkan. Niatnya juga nggak akan tidak diniatkan datang ke masjidnya. Jadi ngantuk aja, memang tidak dipersiapkan. Gitu. Jadi kalau amal soleh itu diniatkan dengan baik, dengan ikhlas, direncanakan dengan baik, karena untuk menghasilkan yang baik. Nah, amalun solehun. Dan yang namanya amal soleh tidak ada untuk diri sendiri, bapak-bapak, ibu-ibu. Amal soleh itu untuk yang lain, memberikan manfaat kepada yang lain. Gitu. Kalau memberikan manfaat kepada yang lain, dirinya itu pasti ada bagian dari itu. Jadi orang yang beriman yang dikecualikan itu, kenapa? Karena seluruh hidupnya tidak ada waktu yang tersisa untuk memberikan dan menebar manfaat kepada yang lain. Makanya Rasulullah mengatakan, khairun nas, sebaik-baiknya manusia, anfa'uhum linnas, yang memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Itulah yang akan menjadikan usia kita, hidup kita itu betul-betul bermakna. Jadi usia itu kita itu panjang dan pendeknya bukan ditentukan berapa lama usia kita, karena itu Allah yang sudah menentukan. Akan tetapi panjangnya usia itu akan ditentukan oleh produktivitas amal soleh. Jadi kalau kita umpamanya dalam hidup banyak-banyak beramal soleh, membuat amal soleh dan kemudian pahalanya mengalir kepada kita, sebut dengan amal jariah, maka usia kita menjadi panjang. Panjang dalam artian manusia mengambil manfaat. Mereka akan mengingat ini adalah perbuatan kita, amal soleh kita, sehingga kita mendapat manfaat darinya. Itulah yang menjadikan usia kita itu panjang. Gitu. Jadi bukan usia panjang 80, 90 gitu. Bukan itu. Karena itu maka itu adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengatakan kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu, kata Allah, aku jadikan kalian itu lemah. Cuma 3 aja siklus kehidupan manusia. Lemah. Ini lemah nih, makan harus disuapin sama bibi kita. Setelah itu aku jadikan kalian kuat. Mungkin ya kuat, usia kita itu mulai kuat dari usia 20-an.
sampai dengan 50 lah kurang lebih gitu. 30-an saja, singkat sekali. Setelah itu, aku jadikan kalian lemah kembali. Ini 3 periode. Bahkan kata Allah, wasaturadduna ila ardalil umur, ada kemudian beberapa yang Allah bawa dia itu ya kepada usia pikun, nah gitu ya, pikun. Itulah kenapa orang yang beriman dan beramal soleh dikecualikan. Nah akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini dari ukuran produktivitas masa kerja pemerintah ataupun swasta ya, perusahaan kita ini sudah pensiun. Begitu. Akan tetapi kita ini tidak boleh pensiun untuk memakmurkan usia kita, menebar manfaat. Itulah yang akan memperpanjang usia kita ya secara substantif, karena itulah yang akan dikenang oleh masyarakat dari kita ya. Kemudian secara psikologis juga mereka yang optimal memberikan kemanfaatan kepada orang lain, maka sebetulnya dia akan mendapat support ya, usaha psikologis gitu. Jadi kesehatannya itu akan stabil ya gitu. Jadi kita harus berpikir, tidak boleh berhenti berpikir. Pak Mahathir Muhammad yang sekarang usianya 96 ya, 96. Beliau sekarang sedang dirawat karena ada persoalan jantung ya, itu kan usia 96. Tapi ketika beliau jadi Perdana Menteri untuk yang keberapa kalinya ya, itu Perdana Menteri tertua di dunia, usia 94 tahun, beliau nyetir sendiri. Dan beliau pernah mengatakan, katanya, saya sudah diajari sama ibu saya, ini kan ajaran Islam. Kalau makan saya itu tidak sampai kenyang, kata ibu saya. Jadi secukupnya, berhenti sebelum kenyang. Makanya badan saya, kata beliau, betul perutnya itu agak buncit gitu, Pak Mahathir Muhammad itu. Makanya beliau mengatakan, saya kadang-kadang suka agak senang tuh anak-anak muda usia 40 tahun, tapi perutnya lebih besar katanya dari yang seharusnya, kata Pak Mahathir. Beliau dokter juga kan. Nah makanya kemudian sekarang saya udah usia 90-an, 94, saya kalau makan secukupnya yang menyebabkan saya bisa bergerak. Nah jadi saya makan secukupnya, yang penting saya bisa bergerak. Kemudian jangan lupa, kata beliau, jangan pernah berhenti berpikir. Nah, jangan pernah berhenti berpikir. Karena supaya otak kita tidak berhenti, kata beliau. Saya percaya, karena memang faktanya Pak Mahathir seperti itu. Kemudian beliau juga seorang dokter. Gitu ya. Nah, jadi bapak-bapak tidak boleh berhenti berpikir, tidak boleh berhenti bergerak. Ingat, manusia itu disebut dengan insan dari kata nausun. Nah, salah satu arti nausun itu gerak. Jadi manusia itu disebut manusia karena dia bergerak. Kalau sudah tidak bergerak, namanya berubah dari manusia menjadi mayat. Kenapa disebut mayat? Karena tidak bergerak. Jadi kita nausun itu manusia karena geraknya. Semakin dinamis kita dalam pergerakan kita, semakin berkualitas kita sebagai manusia. Oleh karena itu, istilah usia kita dengan gerakan-gerakan kita, gerakan fisik, gerakan amal, ya, juga bergerak otak dengan pemikiran. Nausun bergerak. Disebut manusia karena gerakannya. Kalau sudah tidak bergerak, kita ini namanya mayat. Bergeraklah kita di dalam kehidupan, mengisi jatah usia kita. Itulah yang bisa saya sampaikan, bapak-bapak dan ibu-ibu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran, Bapak Ustadz, Bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang rugi. Tidak ada usia pensiun dalam beramal soleh, demikian kata beliau. Marilah kita tidak
berhenti berpikir, bergerak terus, dan beramal soleh.